Hah? Kenapa lu ngus-ngus? Nggak apa-apa. Ya, balik lagi di The United Wave Podcast ya. Kali ini kita mau bahas berita terupdate seputar transfer. Good news. Kita Good mau news. bahas good Kita news. mau bahas good news. Emang ada good news minggu ini? Sebenarnya nggak ada sih. Masih perkembangan aja seperti biasa, belum ada yang Karena deal-dealan. kemarin baru buka lagi nih transfer window hari Senin. Tapi Ya, belum ada yang deal-dealan. setelah- Kita bahas apa nih? Yang masih hot. Kalau yang masih hot ya udah pasti Gyökeres masih hot nggak sih? Gyökeres ya kan, karena sampai saat ini Manchester United itu Ya. dicampakkan anjing. Dicampakkan. Ya maksudnya dijadikan pilihan kedua, Nah, terus? bukan yang pertama. Berarti cuma kalau misalnya dari sisi Arsenalnya kan katanya lebih condong ke Benjamin Sesko. Iya. Kan? Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Victor Gyökeres ternyata nggak jadi ke Arsenal, terus akhirnya dia secara terpaksa, tanda kutip, Harus ke MU. harus ke MU. Menurut lu gimana? Menurut gua, jujur aku benci karena aku dijadikan pilihan kedua. Iya oke. Karena Itu relate dengan karena kehidupan tuh- nyata ya? Enggak usah gitu. Ini nggak, jadi gini. Jadi Gyökeres kan memang, tapi gini sos, gue sih nggak aneh sebetulnya karena Gyökeres tuh dari berapa bulan lalu udah ngomong dia itu mau main di Liga Champion. Iya. Nah sedangkan MU nggak masuk Liga Champion. Betul. Nah terus Arsenal itu kan awalnya waktu Andrea Berta belum datang yang ngajarin lagu tuh. Enggak, itu beda. Oh bukan ngajar vokal, Itu bukan beda, ya? itu. Bukan ya? itu yang cewek ya, Iya Mama Berta, Iya. itu Mama Maksudnya, Berta. waktu Andrea Berta belum datang, mereka tuh sebetulnya lebih ngincer Benjamin Sesko. Betul. Nah, waktu Andrea Berta datang, tiba-tiba mereka ternyata balik banting setir deketin si Gyökeres, ya kan? Nah, so far so good sampai tiba-tiba kemarin kan ada yang ngambek-ngambek itu, akhirnya Gyökeres ngambek terus si presidennya kan bilang kalau ya gue cuma mau jual Gyökeres 80 juta pound sterling. Di atas 62 juta apa 72, pokoknya mahal, di atas 68 juta pound sterling. Iya. Arsenal mundur akhirnya. Nah, kalau udah mundur begini, nah kita nggak tahu nih, kira-kira Arsenal masih akan tetap ngejar atau cuman bluffing dong atau gimana, nggak tahu. Nah, Dan berarti di kan samping itu, Omar Berrada kan juga ngomong nih, kalau MU udah akan menghindari yang namanya United Tax dan cuman mau sign pemain yang emang bener-bener mau main buat United. Ya kalau di atas kertas kayak gitu mungkin Gyökeres nggak ke MU juga, tapi kalau kepepet ya, ya Arsenal tiba-tiba beli Sesko ya mungkin ujung-ujungnya Gyökeres ke MU menurut gue. berarti kalau kayak gitu omongannya Omar Berrada omong kosong dong. Enggak dong, enggak omong kosong. Kayak mungkin kalau sekarang gini, kalau misalkan si Arsenal dapat Sesko, yang butuh striker sekarang kan cuman MU. Siapa lagi? Kan nggak ada yang ngejar Gyökeres selain MU kan? Nggak ada. Ya udah, ya di satu sisi Gyökeres juga udah nggak bagus hubungan sama Sporting, ya mau nggak mau Sporting lepas dong. Ya mungkin di situ MU bisa dapat harga yang fleksibel. Menurut gua gini lah, kalau menurut gua si Gyökeres itu bukan sesimpel mau main Liga Champions, tapi dia mau main di stage yang lebih besar. Ya dengan pindah dari Sporting Lisbon ke MU, menurut gua itu sebuah tantangan baru sih. Karena kan Liga Inggris sama Liga Portugal beda. Ya, berarti dari omongannya Gyökeres yang sempat bilang kalau dia misalnya pengen main di klub yang main di Liga Champions musim depan, itu kan bukan berarti, maksudnya secara nggak yang to the point dia menolak Manchester United gak sih? Iya. Sebetulnya nggak itu. Tapi menurut gua memang fokusnya Gyökeres mau main di Liga Champions. Itu aja sih. Liga Champions dan di tim yang lebih besar, itu aja. Jadi kalau misalkan udah no way out, terus juga sekarang kondisi hubungannya sama Sporting nggak baik, ya udahlah gua ke MU aja. Gitu. Tapi ya nggak mendiskreditkan jadi nggak niat main gitu, ya nggak juga. Tapi tetap pasti akan lebih serius lah. Cuman kalau tanya gua sih dari awal kan emang nggak big fan. Gua sama Dita kan nggak big fan-nya. Lu lebih ke Osimhen lu ya? Gua lebih Osimhen gitu. Kalau gua sih begitu. Berarti presidennya siapa Sporting, dia ngerasa kayaknya MU bakal berani ngeluarin duit banyak kali. Iya. Makanya dia naikin harga. Betul. Dan sedangkan gini ya saya, maksudnya dengan si Omar Berrada ngomong kayak kita mau hindari pajak United dan kita cuma mau pemain yang bener-bener mau main buat United yang kita datengin. Sebetulnya itu ada plusnya ada minusnya. Minusnya MU mungkin akan kehilangan pemain incarannya
Tapi plusnya mungkin MU akan dapat pemain yang mungkin nama nggak terkenal atau biasa aja, tapi mereka akan ya segenap hati main buat United. Anjay, segenap hati. Iya, tapi kan gimana ya, apa yang gue omongin itu kan nggak ada ukurannya kan, nggak ada ukuran pastinya kan. Ya, Gitu. betul. Oke, lanjut ke siapa lagi ya? Ya, Tapi gini, kalau Gyökeres kan sekarang begitu. Osimhen juga masih nggak jelas. Karena kan Osimhen tuh minta gajinya tuh net 200.000 pound sterling. Sedangkan untuk dapat 200.000 pound sterling di MU itu di Inggris, kita harus gaji mereka tuh 500.000 pound sterling. Karena pajaknya tuh emang gede banget lah. 400-500.000 lah gitu. Dan di samping itu MU tiba-tiba ngejar siapa? Hugo Ekitike. Gimana ya tuh? mungkin kalau misalnya soal Osimhen, kalau dia nuntut gaji segitu bisa, tapi dengan syarat beberapa pemain United itu harus dibuang dulu yang gaji-gajinya gede. Tapi tetap nggak bisa ya menurut gue, Yos. Kayak misalnya Casemiro, Sancho, Anthony, Rashford. Nggak, tetap. Kan MU kan cuma mau bayar gaji pemain tuh 200.000 pound sterling. Tapi dia minta 500.000. Tapi dia minta 500.000. Oh, mintanya 500.000. Enggak gini. Osimhen itu mau bersihnya 200.000 pound sterling. Bersihnya, oke. Sedangkan MU mau gaji pemain paling mahal 200.000 pound sterling. Oke. Yang dimana menurut gua itu pasti sebelum pajak kotornya. Ya. Berarti kan kalau untuk dapat 200.000 bersih, kotornya itu 400 sampai 500.000. Yang dimana menurut gua nggak masuk akal. Oke lah kalau misalkan gajinya, karena gajinya, tapi menurut gua masih ada kemungkinan. Karena apa? Karena gajinya si Osimhen itu di Galatasaray 100 ribuan euro. 100.000 kecil, 110.000 kalau nggak salah. Dan ya kalau misalkan dia digaji 250.000 pound sterling di Inggris, di MU, mungkin dia bersih-bersihnya masih dapat sekitar hampir 150 ribuan. Jadi masih ada chance, Masih untung lah. masih ada kesempatan lah. Tinggal bagaimana Osimhen-nya aja. Ya kan dari Osimhen sendiri memang dia udah ngeluarin statement kalau dia masih pengen tetap main di Eropa ya. Iya benar gitu. Dan terus ditambah ini Yos, Hugo Ekitike kan katanya bisa dilepas. Ada yang bilang apa 100 juta euro tapi bisa nego. Tapi barusan gue baca lagi Frankfurt mau lepas seharganya sekitar Omar Marmoush yang dilepas ke City 63 juta pound sterling. Oke. Gitu. Jadi ya masih harga-harga wajar lah kalau segitu. Tapi kemarin ini Yos, gue tuh kemarin sempat baca striker yang diinginin sama Ruben Amorim. Yang seperti apa? Nih, gue mesti translate dulu nih. Aduh, seseorang yang tinggi dan bisa bermain dengan gawang di belakang punggungnya. Berarti Gawang di belakang punggung. iya, berarti bisa munggungin orang. Højlund dong? Enggak dong. Kalau Højlund kan cuma bisa munggungin tapi nggak bisa cetak gol. Jadi maksudnya yang tinggi bisa munggungin, walaupun maksudnya kalau cara mainnya munggung tapi dia masih bisa cetak gol. Itu yang dicari. Terus kedua, Haaland dong. hah? Haaland ya. Mr. Roy juga ya. Striker bagusnya. Osimhen sama Gyökeres kayak juga bisa deh. Bisa. Terus center forward, penyerang tengah yang bisa nahan bola. Nahan bola dan maksudnya nahan bolanya bagus dan bisa tektokan sama pemain attacker lainnya. Jadi bisa buat ya mungkin simpelnya bisa bikin peluang juga buat penyerang lainnya gitu. Højlund bisa nggak? Oh, tentu tidak. Bisa. Dia bisa bikin peluang buat fansnya ngata-ngatain. Højlund terus. Nggak usah gitu mas, nggak usah gitu. Saya sambil translate nih, nggak usah gitu. Terus yang ketiga, striker with explosive pace. Nah berarti itu yang dia. kecepatannya eksplosif. Iya. Siapa tuh? Berarti kan Gyökeres sama Osimhen. Ya dua itu pinternya. Højlund enggak lah ya? Højlund enggak. Højlund kencang nggak sih? Højlund enggak sih kalau menurut gue ya. Biasa aja ya. Iya, benar. Berarti striker with explosive pace yang bisa lari yang bisa lewatin Berarti ada yang lebih cocok. yang bisa lewatin defender siapa? Theo Walcott. Nggak usah, itu udah tua, nggak usah. Nggak ada. Berarti tapi kalau dari tiga pemain ya Hugo, Gyökeres sama si Nah sebenarnya Osimhen yang paling masuk sih itu siapa? Gyökeres sih. kalau gue pribadi, gue belum tahu nih, maksudnya belum pernah nonton Hugo Ekitike nih mainnya kayak gimana. Ya pasti dia beretike. Itu etika. Etika ya. Itu etika. Salah ya. Iya. Oke. Emang yang nggak beretika ada kok. Nomor 17. Nggak ada di sini kan. Inisialnya sama Garnacho ya. AG. Amat Garnacho.
Ketahuan dong. Hah? Kok amat? Saya punya pengalaman sendiri. Oh. Oke, lanjut. Saya punya pengalaman sendiri di Malaysia. Gitu. Oke, iya. Apa? Oke. Spill lah. Oh, nggak usah gitu-gitu. Jangan dong. Gitu. Terus solid. Nah. Solid aja. Berarti partainya merah nih. merah nih. Sesuai jersey. Sesuai jersey merah. jersey. Oh, bagus ya nyapuinnya ya. Nah, solid, maksudnya solid nih, pemain yang striker yang solid, ya kan, cepet dan bisa mengkonversi kesempatan yang 50 50 bisa jadi gol. Jadi Oke. ya dalam arti kata klinis. Klinis. Siapa tuh? Dan itu sekarang yang nggak ada di MU ya. Nggak Striker ada. yang klinis. Nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Nggak ada, siapa nggak ada lah. Kayak iya Zirze Højlund juga enggak kan. Gitu. Terus ya itu sih, Yos. Itu gitu tuh. Itu lagi. Dan memang ya sejauh Oh, ini sama ini. Suka penyerang yang sering nendang bola. Sering nendang ke gawang. Oh, sering nendang. Sering ke bawah. nendang, sering nendang. Kalau Kalau- yang nendang yang asal banyak di Banyak. MU. Kalau sering Banyak. nendang jadi shot on targetnya bagus. Nah, itu. Oke. Bener sih. Masa ya 10 kali nendang nggak gol-gol? Nah, itu. Kan nggak mungkin gitu, Yos. Jadi ya kalau bisa dibilang dari 3 itu si Gyökeres sama Osimhen mungkin ya. Tapi Nggak, karena Gyökeres sih. Karena emang dia 2 musim 97 gol. Gila sih. Gyökeres gila. Dia 4 musim berarti Cuma belum tahu. 150 gol. Gila sih emang. Kalau di Inggris kan belum tahu apakah dia sanggup nggak. Iya, karena waktu itu main di Inggris juga di Coventry 2 musim 43 gol. Iya. Gitu. Itu ya gila. Dalam banget ya kita bahas seorang striker Gyökeres. Karena memang saat ini itu yang sangat dibutuhkan untuk mengisi posisi di Manchester United ya. Karena kan musim kemarin kita selalu apa namanya? Apa? Kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan. Bahkan ada data dari Opta tuh menyebutkan kalau misalnya Manchester United adalah tim paling banyak yang sering buang-buang peluang. Sering buang-buang peluang. Iya Liverpool juga loh ternyata. Tapi juara. Iya juara bener-bener. Oh gimana jadi semua nggak kekejar. Nah Iya. tapi kalau ngomong dari 3 pemain itu Hugo, Osimhen, Gyökeres, emang paling bener kalau nggak Gyökeres Osimhen karena Hugo Ekitike juga baru 22 tahun. Ya. Jadi nggak bisa ya menurut gua mentalnya nggak kuat jadi nggak bisa dijadiin harapan juga untuk jadi striker Berarti United. Gyökeres sama Osimhen nih hampir mirip gak sih umurnya? Sama gak sih umurnya? Kayaknya sama ya? Osimhen 26, Gyökeres 27. Beda Oh, setahun. Gyökeres 27. Gua Iya. kira tuh Osimhen yang lebih tua. Tampangnya. Tampangnya. Tapi kalau secara umur enggak, di KTP enggak, tampangnya doang. Gitu. Terus apa lagi ya habis itu Sancho. Sancho masih nggak jelas, Yos. Oh, kata siapa? Ah, gimana? Ada berita apa nih? Gimana? Coba kata cerita. siapa? Gimana? Gua baca dari salah satu jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio. Wih, Dia bilang kenal kalau banget misalnya- nih. Ya kan baca, namanya Oke, juga baca. siap. Saya ngomong lihat ke sini dong. Iya, bentar. Saya kan sambil baca berita juga nih. Oh iya. Salam dulu ya saya. Maaf. Salam dulu di Ya, jadi Sancho setelah dia mengeluarkan statement kalau misalnya dia pengen cari klub baru setelah Iya. peminjamannya selesai di Chelsea, akhirnya ada yang nyangkut nih. Bukan ada yang nyangkut, ada yang mulai menunjukkan rasa ketertarikan Tertarik. terhadap Sancho. Iya, Yaitu apa? adalah Napoli. Napoli, benar. Napoli. Napoli. Iya. Keren ya Napoli, KDB, McTominay. Buh, Keren sih. bisa tambah lagi harusnya. Siapa? Ya barangkali mau Rashford. Bener. Højlund, Antony, sekalian aja semua. Bener. boleh. Onana, ya kan? Onana, nggak apa-apa. Dia Buktinya mau ke kan Napoli? udah ada bukti nyata Scott McTominay. Bener, ya kan? langsung Sudah jadi pemain terbaik pemain Serie A. terbaik Serie A gitu. Gimana? Kalau Sancho ada berita ke Napoli sama terakhir ada Arab juga katanya. Arab, cuma kan kalau Arab ini kan lebih ke liganya, nggak tahu klubnya yang mana. Cuma kalau misalnya dari si Gianluca Di Marzio ini bilang lebih spesifik yaitu adalah Napoli. Napoli ya? Napolinya tuh kayak yang gue baca dia tuh lagi coba ngedeketin si Sancho. Terus juga udah ngobongin pihak Manchester United. Kira-kira kalau misalnya lu mau ngelepas berapa biayanya? Iya. Sebetulnya murah aja, 20 jutaan lepas. Iya cengli lah. Tapi permasalahan cuma satu. Apa? Sancho nggak mau dibayar digaji murah. Ini si freedom fighter ini nih, si pejuang kebebasan ini nih, aduh gila, udah pergaulan bebas, semuanya kebebasan, mau gajinya gede juga ini nggak tahu diri sih. Nggak Tapi tahu gini diri, Yos, kalau sampai ada tawaran datang terus dia nggak mau pindah gara-gara gaji, menurut gua, berarti Sancho ini emang ya buat gua sih udah nggak niat
udah nggak terlalu mikirin karir di sepak bola sih. Iya dong. Iya, Karena tujuannya. karena gini loh, musim depan, summer musim depan itu tuh Piala Dunia 2026. Iya. Ya, kalau emang dia masih mikirin karirnya dia harusnya pindah ke tim yang bisa kasih dia jam main sehingga dia bisa masuk ke Liga Inggris. Tapi kalau misalkan gara-gara gaji dia nggak mau pindah, berarti ya udahlah, lupakan aja lah. Biar Kayak siapa? kacau lah. Dele Alli berarti ya. Dele Alli part 2 enggak. Enggak lah, kalau Dele Alli itu kan gara-gara apa? Problem mental health gitu. Terus kemarin Cido Obi kemarin jadi pemain terbaik Pemain terbaik ya. di apa sih nama kejuaraan itu? Iya, pokoknya Di Denmark. Denmark. Ya kan dia emang orang Denmark. Iya di Denmark negara. Enggak takutnya emang MU ikut apa Bang? Hong Kong Cup kan. Jadi udah itu lewat. ini pertandingan gak resmi tapi antar negara. Di kalender FIFA tuh nggak ada. Iya nggak ada. Oh nggak resmi. Nggak resmi ini. Tapi lawannya Spanyol gitu-gitu kan? Lawannya Spanyol. Iya, Indonesia tuh sempat ikut tahun lalu waktu zamannya masih Indra Syafri. Keren banget. Tahu banget Liga 1 ya Indonesia ya. Oke. Terus Kok Liga 1? iya, oke. Mbumo ya. Mbumo. Nah, Iya. Mbumo nih, gue suka nih Mbumo nih. Gila, dia tetap Mbumo. berpegang teguh Mbumo. dengan pilihan. Mbumo ya, gue suka banget. Ini lu mau arah ke jokes kah? Enggak beneran, Oh, serius. beneran. Serius. Oh, iya. Iya, arah lu udah bener, lanjutin. Iya udah. Apaan? Lanjutin tadi kan dia tetap memilih Oh iya, United. dia tetap memilih United berpegang teguh. Iya, Di tengah walaupun gempuran ada Spurs. iya, nah kemarin yang gue baca dia kan ketemu manajemen, terus manajemen tuh bilang, nih lu ditawar sama Spurs 70 apa 80 juta pound sterling, Sterling, ya. tapi dia dengan kekeh enggak. Enggak, saya mau ke MU. Saya maunya United. Gila. Jujur itu nilai plus banget buat gue. Tapi kalau kayak gitu si Ekitike juga sama. Apa? Ekitike tuh ada di Oh, salah ditanya. satu acara klub Tim favorit kecil lo favorit apa? waktu kecil apa? Manchester United. Manchester Ya sama. United. Ya karena waktu dia kecil MU lagi bagus. Iya. Coba lu tanya dia sekarang. Oh iya. Ah, masa saya pernah ngomong gitu? Iya. Mungkin kalau dia tanya, iya klub kecil saya Liverpool gitu. Iya, kalau ditanya sekarang, loh dulu kecil ngomong, ya namanya juga anak kecil tahu apa kan gitu, belum melek dunia kata gitu kan. Tapi iya paling black dunia, iya. Melek nih. Embumo gue, ya tadi kan gue melihatnya kayak, wah masa tinggal semusim 50 juta pound sterling nggak masuk akal, cuman ternyata harga-harga pemain emang minimal segitu sih. Rata-rata, Cuman, ya. ya udahlah. Nah sekarang nih, Nah. closingan nih, pertanyaan closingan. Closing masih banyak berita bro. Wih, waktu. Enggak. Karena mau pergi. Enggak apa-apa udah. Ya udah tanggung ya. Hah? Santai. Ya udah, gue mau nanya nih. Dari keempat tadi yang Osimhen, Gyökeres, Bumo sama Ekitike. Yang paling kelihatan niatnya nih kan adalah si Bumo. Nah, dengan harga segitu, apakah United harus ya udahlah kita tebus aja? Dia pengen ke MU kok, maksudnya udah Iya, artinya. harus tebus, tapi masalahnya MU harus jual pemain dulu, Yos. Nah, eta, iya kan. Yang maksudnya inceran MU itu jelas, tapi yang mau dilepasnya ini nggak jelas, laku apa enggaknya gitu. Kunya aja sampai sekarang nggak jelas mau pakai nomor berapa ya kan? Tapi sekarang kenapa maksudnya kalau misalnya tadi lu bilang iya itu harus dibeli ya kan? Terus buat apa maksudnya MU nyari opsi lain kayak Gyökeres, Osimhen? Lo kan beda posisi. Itu kan striker tunggal. Iya, tahu, paham. Iya. Cuma kan di sini kan posisinya yang dicari kan masa mau diborong semua, diborong beberapa. Oh enggak. Ya kan Maksudnya kita dari- boleh dari ada keempat alternatif. itu, Salah satunya kan pasti Simbumu aja kan. Mbumo. Dari 4 itu pasti Mbumo. Nah, ini kalau untuk striker kan cuma Berarti kan 3. nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin nih kalau misalnya kita narik MU narik Mbumo, terus tiba-tiba narik Osimhen atau Gyökeres atau Ekitike. Mungkin lah. Dari mana duitnya? MU klub kaya, Bro. Woi. Lagi pura-pura miskin aja. Hei. Udah itu kita tungguin aja lah, Oh, karena iya. masih bergulir gitu. Terus Højlund juga kan kabarnya lebih baik dilepasnya tuh Højlund dibanding Zirkzee. Ah, William dijual aja ke Inter lah. Iya, tapi maunya cicil parah banget. Ya, elah MU beli itu juga nyicil. Siapa? Kunya. Iya, tapi ke sesama Inggris. Tapi dia beli Onana waktu itu cash Langsung ya, cash ya. 55 juta euro. Terus Onana kemarin baca beritanya. Onana Ora kemana-mana. Ora kemana-mana. Makasih udah nonton. Makasih udah nonton konten saya. Jadi dia bilang
Amorim katanya nyaman kerjasama sama dia. Jadi bisa dibilang musim depan dia masih di Manchester United. Tapi gini Yos, kita kan menghargai yang namanya progres. Betul. Onana musim pertama main 51 kali kebobolan 96 gol. Iya. Iya dong. Iya. Di musim kedua, musim lalu, mainnya 50 kali kebobolan 76 gol. Progres dong. Ya. Progres dong walaupun 76. Gila sih. Tetap Gue banyak bikin konten aja sampai malu. 76. Tapi kan ada progres gitu. Dan berarti kalau kayak gitu dari berapa tadi? 90 6 jadi 76. minus 20. Minus 20. Ya, berarti musim depan jadi 56. 56. Enggak, tapi gini Yos, menurut gua percayalah. Maksudnya kiper itu kan memang bukan kiper. Maksudnya satu tim bola ini kan main bersebelas. Iya. Kan memang Ferguson pun juga ngomong kayak penyerangan memenangkan lu sebuah pertandingan, tapi pertahanan memenangkan lu sebuah gelar. Yeah. Tapi gini, percuma juga kalau kita ganti Onana, tapi kalau strikernya nggak bisa cetak gol, jadi percuma gitu. Dan kalau kita punya tim, kita bisa nyetak gol, tim kita bisa nyetak gol, otomatis kan mental satu tim tuh naik. Nah ini udah nggak bisa cetak gol, kebobolan juga, ya makin turun. Jadi ya menurut gue yang paling harus dibenerin di mana? Ya penyerang dulu sih, kalau gue gitu. Oke. Oh. Gitu. Terus bahas apa lagi kita? Ya, Udah? segitu. Saya Sejauh ini ngomong padahal. Sejauh ini update itu masih itu. Iya masih itu aja ya, Tapi Sancho. dari keempat striker itu ya pokoknya yang terbaik lah. Ya gue sih pengennya sama kayak lu kok. Apa? Osimhen. Osimhen. Tapi kalau yang paling realistis Mbumo. Iya, realistis. Mumo. Tapi kan beda posisi. Tapi beda posisi. Ya mungkin salah satu antara Højlund kan tetap Diki pakai nggak kemana-mana. Atau misalnya Højlundnya dipinjemin terus Obi-nya yang akhirnya dikasih jam terbang. Iya, menurut gua Højlund Kan bisa jadi. Iya. Karena menurut gua kayaknya agak sulit kalau misalnya lu udah ngambil Mbumo, dapat nih sisa 3 opsi. Terus dari ketiga itu lu mau ngambil nyomot satu lagi, kalau menurut gua kayaknya sulit dah. Tapi mungkin nggak ya ada mujizat tiba-tiba Sancho main balik di MU tiba-tiba jadi jago. Udah lu terlalu ngantuk. Nggak mungkin. Ya udah, segitu aja podcast kali ini untuk update berita seputar transfer. Nah, tungguin lagi bagaimana update terbarunya nanti. Iya. Jadi jangan lupa untuk juga apa nih, gue mau ngomong apa sih? Apa? Jangan tahu. Ya udah nggak usah. Subscribe, like, komen terserah, Instagram kita dan thank you semuanya. Instagram kita per hari ini sudah dapat 50.000. follower 50.000 Terima yang kasih banyak. organik ya tanpa ada Organik. suntikan Tanpa ada apalah itu. suntikan. Gitu. Dan ya gue mau nanya sebelum kita tutup, kalau menurut kalian striker yang paling cocok buat United siapa nih? Gue Dan yakin- Onana harusnya stay apa enggak? Gue yakin pasti pada jawab Victor Igbonevo. Nah, Iya pasti Victor itu. Ya udahlah, see you semuanya, bye. bye.